Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas apa itu istilah new normal. Istilah new normal atau kenormalan baru menurut Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan muncul pertama kali 17 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 30 April 2003, di mana Roger McNamee, seorang investor teknologi berkebangsaan Amerika, melakukan wawancara atau percakapan dengan Polly Labare, editor senior di Fast Company. Roger McNamee mengungkapkan bahwa bisnis dan keuangan mengalami era baru dan menunjukkan di mana smart money atau uang pintar memimpin. Smart money itu berarti tidak hanya soal pendanaan, tetapi lebih kepada bagaimana kita berinvestasi dari dana kita, kemudian berkompetisi menggunakan dana itu sehingga kita dapat memenangkan persaingan di bisnis. Kemudian Roger McNamee membagi dua kondisi normal, yaitu old normal dan new normal, terhadap tiga hal. Yang pertama, waktu. Bagaimana di era new normal, waktu itu bicaranya adalah waktu yang real time atau waktu yang sebenarnya, bukan lagi bicara waktu per hari atau per minggu atau per bulan. Kemudian dia bicara bagaimana pebisnis itu menciptakan nilai real, tidak hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bicara bagaimana mendapatkan modal yang besar untuk membangun bisnis. Dan yang ketiga, membagi di mana normal lebih bicara kepada visi yang sifatnya hanya sekadar template PowerPoint, dan mengalihkan bagaimana new normal bicara tentang kepemimpinan yang tidak takut untuk melakukan tindakan di tengah ketidakpastian. Kemudian dia mengungkapkan bagaimana pemimpin atau tim manajemen itu bersikaplah selayaknya pembeli, bukan penjual. Kemudian bagaimana seorang pemimpin itu mempunyai fleksibilitas dan tingkat responsif yang tinggi, serta mempunyai skill berpikir kritis yang sangat baik. Setelah percakapan di Fast Company tersebut, setahun berikutnya pada 2004, dia mengeluarkan buku dengan judul The New Normal, Great Opportunities in Time of Great Risk, di mana di dalam buku itu intinya dia menjelaskan adanya tren yang berlawanan di masyarakat yang dipicu oleh teknologi, dalam hal ini internet dan globalisasi. Dan di akhir buku itu dia membagikan 15 rules atau aturan untuk berinvestasi agar di kondisi krisis kita tetap bisa bertahan menggunakan investasi teknologi. 3 tahun berikutnya, tepatnya pada 2007, waktu beberapa negara mengalami krisis finansial, serta pada 2008 pada saat kondisi ekonomi dunia setelah resesi ekonomi, istilah new normal muncul kembali, yaitu dalam bidang new normal ekonomi, di mana para ekonom menjelaskan adanya situasi ketidakpastian ekonomi sehingga kita terancam, seperti yang diungkapkan oleh Profesor Sudrajat Djiwandono, Gubernur Bank Indonesia periode 93-98, di dalam acara Forum Kepemimpinan Ekonomi Bangsa FKEB yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Institute tahun 2016. Beliau mengungkapkan adanya kasus pertumbuhan ekonomi yang lemah ditambah dengan pengangguran yang tinggi, kemudian ekonomi dan keuangan global yang mempunyai karakter ketidakpastian dan risiko yang tinggi, serta kita tidak boleh puas dengan sikap bisnis yang biasa dijalankan, merupakan gejala adanya new normal dalam bidang ekonomi. Sejak saat itulah dan sejak didahului oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya, istilah new normal semakin hari semakin berkembang. Kemudian pada tahun 2020, istilah new normal semakin populer dikala negara di dunia ini mengalami pandemi COVID-19, di mana negara yang sudah mempunyai tren positif terhadap penanganan virus COVID-19 ini, mereka memulai kehidupan baru dengan memberlakukan new normal.
termasuk negara kita Indonesia. Menurut Profesor Wiku Adi Sasmito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, New Normal merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan virus corona jenis baru penyebab COVID-19. Nah, dari pengertian ini kita dapat melihat adanya perubahan perilaku kita dari yang biasanya tidak menggunakan masker waktu bepergian, sekarang harus berubah menggunakan masker. Dari yang biasanya tidak mencuci tangan setelah melakukan kontak fisik dengan orang, sekarang harus mencuci tangan. Kemudian sekarang harus berubah lagi dengan menjaga jarak sosial atau jarak fisik waktu berada di kerumunan orang banyak. Kemudian pemerintah pada 16 Mei 2020 mengeluarkan paket panduan lintas sektor tanggap COVID-19 menuju situasi normal yang baru, yang kemudian dibagikan di situs covid19.go.id pada tanggal 20 Mei 2020. Di paket panduan lintas sektor tersebut berisi beberapa hal terkait dengan informasi praktis beserta panduan teknis meliputi komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat, air sanitasi dan kebersihan, puskesmas dan gizi, pendidikan, perlindungan anak dari kelompok rentan, serta pembiayaan daerah untuk COVID-19. Selanjutnya, Menteri Kesehatan mengeluarkan surat edaran terkait dengan protokol menuju situasi new normal terhadap pencegahan penularan coronavirus di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan, di mana isi surat edaran tersebut adalah pengurus atau pengelola tempat kerja atau pelaku usaha pada sektor jasa dan perdagangan di area publik untuk melakukan berbagai atau beberapa hal terkait dengan protokol kesehatan seperti melakukan pembersihan dan disinfeksi, menyediakan fasilitas cuci tangan, dan terkait dengan protokol kesehatan lain. Kemudian yang kedua, bagi pekerja, dan terakhir bagi konsumen atau pelanggan. Jadi di inti surat edaran tersebut adalah bagaimana kita melakukan protokol kesehatan di sektor jasa dan perdagangan minimal 3 hal tadi, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik. Dan diikuti dengan terbitnya keputusan Menteri Kesehatan terkait protokol kesehatan menuju new normal di tempat kerja perkantoran dan industri. Kembali kepada judul video ini, istilah new normal dipergunakan pada berbagai bidang kehidupan dari ekonomi, bisnis, keuangan, hingga kesehatan. Dalam konteks pandemi COVID-19, istilah new normal ditujukan agar kita tetap beraktivitas secara normal disertai dengan perubahan perilaku ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Demikian tadi konten apa itu istilah new normal. Sebelumnya terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video informatif, menarik, dan bermanfaat lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.